Jadi kalau saya gini, manusia itu kan biasanya ada masalah atau apa, ada yang bisa ekspresif, ada yang kemudian bisa tidak secara ekspresif menunjukkan masalahnya itu. Tapi kalau kita lihat bahwa apa yang sudah dialami ini kan juga tidak baru 1 hari atau 2 hari, ada proses adaptasi terhadap situasi masalah ini. Dan kalau sudah ada proses adaptasi ini, artinya mungkin apa yang rasanya gak nyaman dan sebagainya sudah mulai bisa diredam. Itu bisa terjadi. Dan memang kalau misalnya dikatakan bahwa ada kejutan bahwa ini kok bisa sampai 21 dan sebagainya, pasti ada rasa gak nyaman juga pada diri orang ini. Nah, kalau hal itu terjadi pada diri seseorang, dia bisa dengan cara yang berbeda untuk memperlihatkan apa yang mau dia perlu perlihatkan kepada orang lain. Kalau dia merasa bahwa orang harus melihat saya sebagai orang yang tidak terganggu dengan masalah ini, akan baik-baik aja, tidak menjadi sesuatu yang luar biasa kelihatan dari luarnya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa mungkin tidak seceria dan sebagainya, itu mungkin pasti ada dampaknya juga, karena saat ini dia sedang juga pasti berpikir apa yang mesti dia lakukan setelah ini, karena yang tadinya tidak diharapkan sampai seperti ini jadi seperti ini. Dalam hal ekspresi itu, orang biasanya walaupun dia ketawa dan sebagainya, tetap aja kalau dia dalam situasi tidak nyaman itu pasti tidak lepas ketawanya. Saya ngelihat beberapa itu kan kayaknya dia lebih lepas daripada yang sekarang, misalnya kayak gitu. Tapi kan pasti ada masa dimana saat ini mungkin sedang berpikir apa yang mesti dilakukan ke tindakannya untuk ke depannya gitu. Oke, mungkin Bunda melihat sosok Nikita Mirzani ini seperti apa sih? Kan mungkin mau diterpa apapun, sebagaimana kasusnya berat atau ringan, dia tetap dengan prinsip dia yang selalu terlihat keren, ceria, atau melempar senyum. Sosok Nikita ini sebenarnya rapuh juga nggak sih? Nggak aja selalu lempar senyum, pernah juga di acara TV kan dia nangis-nangis. Kalau menurut saya nggak setangguh-tangguh seperti itu. Tapi apabila sesuatu itu mungkin ibaratnya kalau merasa tidak nyaman karena sesuatu itu kok terjadi seperti ini, tidak seperti harapan, itu bisa terjadi bahwa kemudian ibaratnya rasanya jadi kemudian seperti jatuh. Tetapi nggak selalu orang, saya lihat sosoknya juga tidak selalu, kadang-kadang ada kelihatan nangis, bahkan ada kelihatan kadang-kadang seperti orang putus asa gitu pada waktu kasus-kasus yang lalu. Saya nggak ngelihat selalu sebagai orang yang harus kelihatan gembira dan sebagainya, pura-pura kelihatan mungkin bahwa dia kelihatan ingin seperti tidak ada masalah. Gitu. Oke. Nah, ada yang mengatakan dia kan selalu berpenampilan menarik, ya kan, mau dimanapun dia berada gitu kan, selalu bisa dikatakan on point lah untuk terlihat nih seorang Nikita, dari fashionnya, dari make upnya, dari apapun. Nah, itu ada yang mengatakan dari dia cara berpakaian itu bisa menutupi keaslian diri dia juga nggak sih, atau dia bisa menutupi kekosongan atau seperti apa dengan cara dia berpakaian menjadi gue nggak apa-apa, baik-baik aja gitu, tetap tampil kece gitu. Mungkin bukan tampil kece-nya, tetapi kadang-kadang cara orang memilih warna baju, memilih kemungkinan dia ingin tidak dilihat sebagai orang yang kayaknya terpuruk sekali, itu bisa dengan diimbangi dengan cara dia mengambil warna dan sebagainya. Tetapi bahwa kan ekspresi orang itu tidak hanya dilihat dari apa wardrobe-nya aja ya, pakaiannya aja, tetapi lebih kepada juga bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Itu juga perlu harus dipertimbangkan. Nggak kelihatan bahwa kalau misalnya harus terpuruk, harus bajunya kemudian warnanya hitam, nggak seperti itu. Biasanya orang malah mengcounter supaya nuansa emosinya jadi bagus. Dia memberikan semangat ceria dan aura gembira itu dengan cara menggunakan baju yang kemungkinan paling bagus, menggunakan baju dengan warna yang menarik, supaya dia kemudian merasa juga cukup gembira dan ceria gitu. Dan itu menurut saya itu logis sekali dalam diri seseorang. Bahkan ada orang yang kadang-kadang yang begitu dia merasa nggak nyaman dengan dirinya, dia make upnya full, misalnya kayak gitu. Itu menurut saya wajar lah, nggak ada satu hal yang ada orang yang nggak biasa pakai lipstick, tapi begitu dia kemudian rasanya nggak nyaman, dia kemudian menggunakan lipstick dengan warna yang berbeda, tone-nya lebih kelihatan, membuat dia jadi lebih cerah, ceria. Ada orang yang rasanya kayaknya baru selesai sakit nih, kok pucet gitu, saya harus imbangi nih dengan make up yang berbeda, dengan baju yang lebih berwarna,
supaya nggak kelihatan kayak orang sakit gitu. Nah, itu bisa jadi terjadi, dan biasanya manusia juga memilih baju, outfit dan sebagainya itu tergantung occasion, lokasi, melakukan apa, menghadiri apa, supaya nggak saltum juga gitu. Dan menurut saya itu hal yang wajar dan biasa, dan bukan artinya bahwa hal ini hanya terjadi pada diri satu orang ini aja gitu. Oke, Bun, setelah 3 bulan kemarin di dalam tahanan kan, saat ini kan dia makin terpisah jauh nih dengan anaknya yang sudah dipindahkan ke rutan Pondok Bambu, bahkan dikatakan tidak boleh dijenguk gitu sampai 20 hari ke depan. Menurut Bunda seperti apa sih mental seorang Nikita ini yang katakanlah dia selama ini tidak begitu tidak pernah terlalu jauh lah dengan anak-anaknya, tapi kali ini tuh cukup jauh tidak bertemu dengan anak-anaknya. Saya nggak tahu kehidupan dia, apakah dia memang selalu dekat dengan anak dalam artian kata tidak pernah berjauhan, karena kan saya lihat juga ada kemungkinan beliaunya ke luar negeri dan sebagainya, saya nggak tahu juga itu ya. Tetapi bahwa tidak boleh dekat dengan anak karena situasi tertentu yang kemudian tidak terlalu baik, itu pasti akan berdampak. Pertama, kalau orang yang sedang dalam keadaan tidak nyaman gitu kan perlu support yang paling ada adalah support dari keluarga, misalnya anak, keluarga, misalnya ada orang tua, saudara dan sebagainya, itu yang menguatkan diri. Tapi dikala itu terjadi dan tidak boleh berhubungan, itu akan memang merasa orangnya jadi merasa seperti kayak sendirian gitu. Ya kalau syukur-syukur memang masih ada ibadahnya dan sebagainya, bisa bercurhat dengan Allah misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi ini kok berjauhan, dia bisa membuat keterpuruk, bisa iya, tapi bisa juga dia menyadari bahwa ini emang kenyataannya, sehingga dia akan mencari jalan keluar yang berbeda. Kan manusia itu diperlengkapi oleh Allah sesuatu yang luar biasa, itu berpikir kritis, berpikir bagaimana cara menyelesaikan situasi, dan menyelesaikan situasinya itu tidak perlu selalu kemudian harus begini, saya harus disupport, tapi bisa juga saya mencari cara lain untuk bisa mensupport diri saya. Nah itu sangat tergantung pada orang itu sendiri sebetulnya. Oke, terakhir mungkin Bun, apa sih pesan Bunda terhadap mungkin bukan hanya Nikita ya, wanita-wanita yang terjadi seperti dalam kasusnya Nikita Mirzani ini ya kan, yang mungkin sekarang jauh dari anak, mempunyai 3 anak yang masih cukup butuh perhatian gitu, dan menjadi tulang punggung juga, single parent juga, seperti apa sih Bun mungkin? Satu, introspeksi itu penting banget. Kalau dalam perjalanan hidup kita malah mengalami jatuh bangun dan sebagainya, supaya tidak jatuh di tempat yang sama, masuk lagi ke tempat yang sama, harus introspeksi apa yang kita harus lakukan dengan diri kita. Menjadi orang yang bisa mempertahankan pendapat, orang yang itu asal pendapatnya benar dan sebagainya, nggak ada masalah. Tetapi kalau hal tersebut berujung pada membuat diri kita sendiri menjadi tidak baik, sebaiknya kita mesti melihat dulu apa yang selama ini kita lakukan. Introspeksi itu penting agar kita bisa memperbaiki diri. Kalau sekedar introspeksi, oh saya emang kekurangannya atau masalah saya dulu itu kenapa saya menjadi orang yang kayak begitu, cuman hanya dipikirkan tapi tidak ada perubahan, itu nggak ada gunanya. Tapi begitu introspeksi, saya tahu saya itu harusnya tidak seperti ini, emosi harus ditahan, berpikir harus jernih, itu maka akan membuat kita kemudian ke depannya mau melakukan apa untuk perubahannya. Itu yang paling penting, karena kalau kita sudah introspeksi, kita pasti akan tahu, oke, hal ini terjadi karena tidak hanya kesalahan dari orang lain, tapi saya juga andil dalam kesalahan ini, misalnya kayak gitu. Agar anak-anak saya atau keluarga saya tidak menderita lagi, sebaiknya saya punya sikap yang seperti apa. Orang yang berkata benar itu belum tentu artinya orang itu harus membabi buta, tapi dia harus cari jalan yang cerdik untuk bisa mempertahankan apa yang dikatakan benarnya ini. Dan kemudian setelah introspeksi kan pasti orang lain pasti akan melihat kita ada masalah umpan balik negatif dan sebagainya, kita mesti pelajari. Bukan kita malah makin merasa nggak nyaman dengan orang karena kasih umpan balik negatif, tapi dijadikan pelajaran. Kenapa orang sampai berpikiran seperti itu? Dan itu yang menurut saya bukan membantu orang kemudian harus jadi pelin-pelan, tetapi harus kemudian memperbaiki diri. Mungkin belajar berkata-katanya,
belajar cara berpikir dengan jernih, jangan kemudian sangat responsif yang gimana sehingga kemudian akhirnya disesali gitu misalnya gitu. Saya kan nggak tahu masalahnya secara detail ya, jadi bisanya cuma saya katakan seperti itu. Oke, terima kasih Bu.